أما بعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا الله يا أولي الألباب. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang mulia, para pendengar radio Baitur Rahman RRI dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, kita kembali dapat bertemu baik secara langsung di masjid maupun melalui media radio dalam lanjutan pembahasan kita dengan merujuk ke kitab Mufsidatul Qulub karya Syekh Saleh Al-Munajjid, yang khusus membahas tentang perkara-perkara yang merusak hati orang yang beriman atau membuat hati orang yang beriman menjadi keras sehingga hidupnya tidak taat kepada Allah dan cenderung kepada maksiat dan dosa. Yang sudah kita bahas yang lalu baru di awal adalah tentang hubbud dunia, tentang hubbud dunia. Salah satu perkara yang merusak hati seorang mukmin adalah perkara mencintai dunia. Di dalam kitab ini kemarin sudah mulai dibahas tentang hakikatud dunia, hakikat daripada kehidupan dunia ini sesungguhnya seperti apa. Allah membuat penjelasan ini di banyak ayat. Yang sudah kita angkat satu ayat yang ditulis di dalam kitab ini, yaitu di surat Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20, di mana Allah awali ayat ini dengan i'lamu, pahamilah benar-benar, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini, la'ibun wa lahwun wa zinah, dia penuh dengan permainan yang melalaikan dan dia juga penuh dengan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, dunia ini juga menjadi tempat kalian saling berbangga atas keturunan anak kalian, berbangga dengan banyak harta aset. Inilah dunia tempat kalian tinggal, adalah tempat yang dipenuhi dengan permainan-permainan yang melalaikan, perhiasan-perhiasan yang menggiurkan, kemudian menjadi tempat untuk berlomba-lomba memperbanyak anak, memperbanyak harta dan bangga dengan itu. Lalu Allah mengatakan, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kehidupan dunia ini yang penuh dengan tadi permainan yang melalaikan, perhiasan yang menggiurkan, tempat berlomba-lomba memperbanyak aset, harta dan bangga dengan itu. Pahamilah baik-baik bahawa dia adalah seperti pohon yang ditanami oleh seorang petani. Di awal dia ditanam kecil dan lemah,
karena pohonnya masih kecil. Lalu kemudian dia disirami oleh air hujan sehingga tumbuh dia menjadi besar dan hijau ranau, membuat orang yang menanam ini menjadi dia senang, bangga dengan pohonnya yang tadi kecil sudah besar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Thumma yahij, pohon ini akan bergerak dia dari waktu ke waktu. Fatarahu musfarra, kamu akan melihatnya pada suatu waktu nanti dia layu menjadi kuning. Kemudian bergerak lagi dari waktu ke waktu. Thumma yakunu hutama, dia akan menjadi kemudian ranting mati menjadi kayu bakar. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Lalu kalian lupa, dilalaikan oleh keperhiasan dunia, permainan dunia, bahwa di akhirat nanti pilihannya cuma dua. Pilihan pertama adalah azab yang sangat pedih di sisi Allah. Pilihan yang kedua adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam makna yang lain pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Ini yang kemudian kita dilupakan oleh perhiasan dunia dan permainan yang penuh di dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditutup ayat ini. Sungguh dunia ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan secara jiwa manusia, tapi yang menyenangkan ini adalah akan menipu daya kalian kalau tidak betul-betul memahami hakikat kehidupan di dunia ini seperti apa, maka kalian akan tertipu daya dengannya. Ini yang sudah kita baca jamaah yang mulia. Maka kita sebutkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kalau seseorang menjalani kehidupan dunia ini seluruh fasenya, ya kita sebutlah fase-fase yang dibagi oleh ya para ilmuwan. Ada ketika dia sudah lahirlah, ada fase bayi, masa bayi, kemudian fase kanak-kanak, kemudian fase remaja, kemudian fase dewasa, kemudian masuk fase tua, masuk kemudian fase yang disebut dengan istilah sekarang lansia. Lansia. Maka kalau seluruh fase ini dijalani oleh seseorang di dunia, tetap saja ini sangat sementara. Tetap ini adalah sangat sementara. Apalagi kemudian yang tidak menjalani seluruh fase ini, lebih sementara lagi. Maka semua orang yang menjalani seluruh fase ini, tetap dia dari waktu ke waktu bergerak, dari kecil kemudian menjadi remaja kuat dia, kemudian bergerak menjadi dewasa, kemudian bergerak terus kemudian menjadi tua dan kemudian melemah, kemudian layu, dan kemudian ujungnya adalah dia akan kemudian menjadi mati. Ini adalah sangat-sangat sementara. Bila dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan setelah mati, yaitu kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Maka kadang-kadang kita dibuat oleh dunia ini lupa bahwa di dunia ini sifatnya sangat sementara. Lalu kemudian kita lupa dengan kehidupan yang selama-lamanya. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang lanjutkan membaca. Ini sebetulnya hampir sama. Allah membuat perumpamaan hidup di dunia ini, dan juga bahkan dunia itu sendiri pada suatu saat nanti dia juga akan menjadi hancur. Tapi paling tidak
Sebelum dunia ini hancur, saya katakan yang pasti kita duluan akan hancur. 60 tahun, 70 tahun, jarang-jarang ada 80 tahun, apalagi 90 tahun, amat-amat jarang. Di dalam surah Al-Kahfi di ayat 45, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu untuk menjelaskan kepada umatnya. Al-Kahfi ayat 45, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashima تزروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم, buatlah perumpamaan hai Muhammad, atau jelaskan perumpamaan hai Muhammad kepada mereka. Masalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan di dunia, kama in anzalnahu minas sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu dengan air itu tadi dia menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi ini, lalu membuat tumbuh-tumbuhan tadi itu tumbuh hijau dan ranau, sehingga menyenangkan orang yang menanam tumbuh-tumbuhan ini, karena tumbuh-tumbuhannya tadi dari kecil sudah besar, sudah hijau ranau. Fa asbaha hashima tazruhur riyah, maka pohon ini yang hijau ranau karena sudah disiram oleh air hujan akan kemudian menjadi kering, dia menjadi ranting. Tazruhur riyah, yang akan ditiup oleh angin ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat dan sebagainya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah terhadap segala sesuatu adalah maha kuasa. Syekh Saleh Al-Munajjid mengutip penafsiran ayat Al-Kahfi 45 ini kepada satu penafsiran dari Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Dalam tafsir At-Tabari, qala At-Tabari rahimahullahu ta'ala, Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini, yaqul, Allah berfirman, fala yafkharu dzul amwali bikathrati amwalih, tidak boleh orang yang banyak harta bangga dengan kebanyakan hartanya. Wala yastakbiru ala ghairihi biha, dan tidak boleh dia kemudian sombong kepada orang lain karena banyak harta. Ini maksud ayat ini. Wala yaqtaranna ahlud dunya bidunyahum, jangan sampai ahlud dunya ini tertipu daya, atau kita jangan sampai tertipu daya dengan dunia ini. Fa innama mathaluha kamathali hadha an-nabat alladhi hasuna istiwa'uhu bil matar. Perumpamaan hidup di dunia ini yang dijalani seseorang adalah seperti tumbuh-tumbuhan yang menjadi bagus tumbuhnya karena disirami air hujan. Falam yakun illa raisa an inqata'a anhu al-ma' fatanaha nihayatuhu, maka kemudian ketika air hujan kemudian berhenti, tidak menyirami lagi pohon ini, misalnya masuk kemarau, maka kemudian habislah kehidupan pohon ini. Ada yabisan tazruhur riyah fasida, menjadilah pohon ini kemudian kering, menjadi ranting yang ditiup oleh angin tadi. Tanbu anhu a'yunun nadhirin, yang kemudian tadi orang yang melihatnya senang ketika dia hijau, sekarang orang sudah tidak suka lagi melihatnya karena sudah kering, keronta, sudah menjadi ranting.
walakin liya'mal lil baqi alladhi la yafni wad daim alladhi la yabid wa la yataghayyar. Tapi hendaknya mempergunakan dunia ini untuk beramal, untuk kehidupan yang tidak akan ada fananya, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang tidak akan berubah manusia nanti di akhirat. Kalau di dunia ini kita sebut tadi, ya, ini yang kadang-kadang jarang sekali memang direnungkan oleh orang. Sehingga mohon maaf, orang rela mengorbankan kehidupan akhirat yang selama-lamanya hanya untuk menutup kehidupan dunia yang sementara. Maksud sementara bukan dunia saja yang sementara. Artinya ketika orang, ya, katakanlah mohon maaf jamaah yang mulia, tidak punya HP, padahal tidak punya HP tidak sampai mati orang. Maka HP ini bukan kebutuhan dia, adalah primer, dia sekunder. Karena orang tidak mati kalau enggak ada HP. Lalu kemudian orang mau melakukan apa? Mencuri barang orang lain untuk maksud apa? Membeli HP. Padahal pertama, HP bukan kebutuhan pokok. Yang kedua, HP yang dia beli itu juga akan sementara, nanti akan rusak dan enggak bisa pakai lagi. Tapi dia mau untuk kemudian mencuri, jadi yang konsekuensi akhiratnya nanti harus dia pertanggungjawabkan. Nah, inilah yang sekarang banyak tidak dipikirkan oleh orang, adalah bahawa kalau di dunia ini, kayak manapun pahit kehidupan seseorang, kayak manapun sengsara kehidupan seseorang, tetap ujungnya mati. Tapi akhirat ketika kita sengsara dibakar dalam neraka, itu tidak ada mati-matinya lagi. Banyak ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang yang dibakar sehingga seluruh kemudian tubuhnya terbakar dan kembali dibuat lagi seperti semula, dibakar lagi kemudian. Maka sebetulnya orang, ya, harus memilih untuk bertahan dengan kehidupan yang sempit sementara untuk kemudian bisa selamat dari kehidupan yang selama-lamanya. Tapi banyak sekali orang mau menukar kehidupan sementara ini dengan memilih kehidupan yang sempit selama-lamanya. Tadi dengan apa? Dengan perbuatan maksiat-maksiatnya untuk memenuhi syahwat dunia yang sementara ini. Inilah yang dikatakan Imam At-Tabari pada ayat Al-Kahfi 45 ini. Janganlah kita tertipu daya dengan dunia, karena sesungguhnya kehidupan di dunia ini yang dijalani oleh seseorang adalah seperti tadi pohon kayu atau tumbuh-tumbuhan yang karena disirami hujan kemudian dia menjadi hijau. Tapi suatu saat ketika kemudian masuk musim kemarau dan hujan pun berhenti, pohon ini kemudian menjadi kering dan kemudian mati. Sangat-sangat sementara, sangat-sangat terbatas waktunya. Maka hendaknya menggunakan kehidupan dunia ini untuk kehidupan yang selama-lamanya tidak fana, dan kehidupan yang tidak akan berubah-berubah. Seperti kita di dunia ini akan terus bergerak kepada menuju layu dan kemudian menuju kemudian mati. Ini dikutip dari tafsir At-Tabari. Kemudian Syekh Saleh Al-Munajjid kemudian mengangkat penafsiran ayat Al-Kahfi 45 ini kepada tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, wadrib ya Muhammad lin-nasi masal hayati ad-dunya fi zawaliha wa fana'iha wa inqidha'iha. Allah mengatakan, hai Muhammad, kamu buat perumpamaan, kamu jelaskan perumpamaan kepada manusia kehidupan di dunia ini, fi zawaliha wa fana'iha wa inqita'iha, bahwa dunia ini adalah akan binasa, akan berakhir.
Seperti apa? Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard, ay ma fiha minal habbi fashabba wa hasuna wa alahu az-zahru wan nuru wan nadra, thumma ba'da hadha kullihi asbaha hashiman yabisan tadruhu ar-riyah atufarriquhu wa tatrahuhu zat al-yamin wa zat al-shimal. Kata Imam Ibnu Katsir, perumpamaan hidup dunia ini di ayat Al-Kahfi 45 ini seperti tadi, ya pohon, di mana dia pertama biji-bijian, kemudian ditanam, diserami oleh air hujan, kemudian dia tumbuh besar, dan kemudian bagus, dia mengeluarkan bunga, mengeluarkan warna yang indah. Summa ba'da hadza kullihi asbaha hashiman yabisan. Tapi setelah itu pohon ini bergerak, kemudian menjadi kering dia, menjadi kering dan ditiup oleh angin ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, bahwa Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian jamaah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Munajjid mengangkat lagi ayat perumpamaan Allah juga tentang kehidupan dunia ini lebih penting lagi. Di surat Yunus ayat 24. Surat Yunus ayat 24, Allah berfirman, "Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun." Kembali Allah mengatakan di surat Yunus ayat 24 ini, sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia ini adalah tadi seperti air hujan yang menyirami pohon, sehingga pohon ini kemudian menjadi tumbuh dia dan memberi kemudian hasil di mana manusia binatang makan dari tumbuh-tumbuhan ini. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, sehingga ketika dunia ini punya macam-macam kemewahan-kemewahan, perhiasan-perhiasan. Ketika dunia ini punya banyak sekali kemewahan, punya banyak sekali perhiasan-perhiasan yang menggoda manusia, ini makin maju teknologi, makin luar biasa tantangan iman manusia. Keluar produk ini, keluar produk itu, keluar ini, keluar itu, yang semua itu memberi kesenangan-kesenangan hidup dunia. Maka saya mengatakan bahwa tantangan iman orang sekarang dengan orang zaman, ya kita enggak usah terlalu jauh, zaman 80-an saja jauh sekali. Jauh sekali. Dulu orang tidak punya TV, orang tidak punya HP, tidak punya telepon. Bahkan orang jarang-jarang ada yang pakai mobil, jarang orang pakai motor. Tapi sekarang ini sebentar-bentar keluar produk HP yang baru, keluar laptop yang baru, keluar komputer yang baru, keluar mobil yang baru, keluar motor yang baru, keluar teknologi-teknologi. Yang itu semua memberikan kenikmatan hidup di dunia. Jadi betul-betul kita dibuat nyaman luar biasa di dunia ini. Sehingga mohon maaf jamaah rahimakumullah, ya, orang yang misalnya ya punya mobil, dibuat bagaimana mobil dia senyaman dan senikmat betul. Begitu juga misalnya tempat tidur, terus tiap hari kasurnya itu
diciptakan dengan teknologi sehingga betul-betul memberi kenyamanan tidur kepada orang yang tidur. Kemudian bagaimana juga sampai dengan misalnya AC akan keluar terus produk-produk yang betul-betul memberi kenyamanan, sehingga dibuat manusia oleh dunia ini betul-betul menyenangkan. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ketika dunia ini punya banyak sekali hal-hal yang menyenangkan dan memberi kenyamanan hidup kepada manusia, kata Allah apa kemudian? Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Lalu ahlu dunia, orang-orang yang misi hidup dan visi hidupnya materi-materi dunia, fasilitas-fasilitas dunia ini, mengira bahawa mereka mampu memiliki dunia ini. Mohon maaf, kan ada orang yang punya cita-cita bagaimana menguasai dunia. Dunia yang sementara ini mau dikuasai. Cita-citanya menguasai dunia. Cita-citanya adalah apa? Menjadi pemimpin dunia. Cita-citanya adalah apa? Menjadi orang terkaya di dunia. Cita-citanya apa? Pokoknya menggenggam dunia ini dalam genggamannya. Jadi ketika orang ahlu dunia mengira bahawa dia bisa memiliki dunia ini, ataha amruna lailan aw nahara. Ini dibuat contoh kepada tadi pohon, tumbuh-tumbuhan. Rupanya pohon yang sedang tumbuh hijau dan memberikan hasil yang begitu luar biasa dari segi buahnya, tiba-tiba datang bencana. Datang bencana, baik malam ataupun siang hari. Faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams. Kemudian hancurlah kebun tadi atau pohon atau tumbuhan-tumbuhan tadi seperti belum pernah ada. Artinya apa ini? Bahawa ketika manusia ini kemudian berfikir untuk menguasai dunia dan sedang menikmati kekuasaannya di dunia, tiba-tiba layu kemudian mati. Mohon maaf, misalnya tadi dalam konteks orang ingin menguasai dunia, lalu kemudian katakanlah dia bergerak untuk menjajah ini menjajah itu, targetnya seluruh dunia, baru sepertiganya udah habis umur mati dia, belum sampai seluruh dunia. Ketika ada orang tadi juga punya misi bagaimana membuka jaringan bisnisnya ke seluruh penjuru dunia, baru beberapa benua udah habis umur mati dia. Ini kata Allah, ahlu dunia seperti itu. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda, perumpamaan-perumpamaan agar manusia ini mau kemudian berfikir. Ini jamaah rahimakumullah. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan maksud ayat ini yang dikutip oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, yang semua ini dibuat footnote di bawahnya dalam kitab yang diambil I'lamul Muqi'in. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, syabbaha subhanahu al-hayat ad-dunya fi annaha tatazayyanu fi 'ainin nadhiri fataruquhu bizinatiha wa tu'jibuhu fayamilu ilaiha. Allah memberi perumpamaan dunia ini yang penuh dengan perhiasan,
menggoda orang yang melihatnya sehingga dia kemudian kagum dan tertarik kepadanya, igtiraran minhu biha, tertipu daya dia dengan dunia tadi sehingga dia tertarik kepadanya, bima'in biha hatta idza dhanna annahu malikun laha qadirun 'alaiha subilaha baghtatan ahwaj ma kana ilaiha. Ketika dia mengira bahawa dia sudah bisa menguasainya, tiba-tiba ditarik kemudian dia dari dunia, wahila bainahu wa bainaha, kemudian terputuslah hubungan dia dengan dunia karena dia sudah mati. Fashabbahaha bil ardi allati yanzilul ghaithu 'alaiha, diumpamakan kata Ibnu Qayyim seperti tanah yang turun air hujan kepadanya. Fatasha'aba wa yahsunu nabatuha, lalu kemudian tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tadi menjadi hijau ranau. Wa yuruqu manzaruha linnadhiri, orang yang melihatnya menjadi senang, menjadi kagum. Fayaghtarru bihi, lalu tertipu daya dengannya. Wa yadhunnu annahu qadirun 'alaiha malikun laha, dia mengira bahawa dia bisa kemudian memilikinya. Fayatiha amrullah, maka datanglah tadi bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Fatudriku nabataha al-afatu baghtatan, maka tumbuhan tadi tiba-tiba kena penyakit atau kena bencana. Fatusbihu ka'an lam takun qablu, maka jadilah dia seperti tidak ada, seperti sebelum yang tidak ada. Ini jamaah rahimakumullah. Wa tusbihu yadahu sifran minha, fakadha halud dunya wal wathiq biha sawaan, wa hadha min ablaghi tashbih wal qiyas. Maka kemudian inilah perumpamaan keadaan dunia dan orang yang kemudian terikat dengan dunia. Ini adalah perumpamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan contohnya dan perumpamaannya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muqin di jilid 1 halaman 153. Kemudian jamaah rahimakumullah, Syekh Shalih Al-Munajjid mengutip beberapa hadis Nabi tentang masalah kehidupan di dunia ini seperti apa. Pertama, beliau kutip hadis ini sahih Muslim, ada footnote-nya di bawah, sahih Muslim, sangat kuat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dunya hulwa khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ini sahabat yang menjadi ujung sanad daripada hadis ini, mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya hulwah khadirah, sungguh dunia ini manis dan dia hijau ranau. Dunia ini sungguh dia manis, hijau ranau. Kalau enggak hati-hati, habis kita. Ya mohon maaf, misalnya kalau dibawa ke konteks perempuan, orangnya manis, kemudian postur tubuhnya proporsional, fisiknya luar biasa, kecantikannya luar biasa, kayak mana ini tidak menggoda orang? Beginilah kata Rasulullah, ibarat dunia ini manis dan hijau ranau, menggoda sekali.
wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah akan menjadikan kalian sebagai orang yang menghuni khalifah di atas muka bumi ini. Fayanzur kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan kalian di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kalian kepada godaan dunia dan godaan perempuan. Takutlah kalian kepada godaan dunia, godaan perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa, sesungguhnya godaan yang pertama menimpa Bani Israel adalah godaan perempuan. Hadis ini rawahu Muslim. Jadi Rasulullah mengingatkan kita, dunia ini betul-betul menggoda. Maka hati-hati, jangan sampai kita ini digoda oleh dunia dan digoda oleh perempuan. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis berikutnya yang diangkat oleh Syekh Saleh Al-Munadid juga hadis sahih Muslim, ada dengan nomor hadis. Kalau hadis tadi nomornya 2742, ini hadis 1468 dalam sahih Muslim. Abdullah ibn Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini penuh dengan kesenangan-kesenangan, dan kesenangan di dunia ini yang paling ini adalah istri yang salihah. Artinya di sini penekanannya pada bahwa dunia penuh dengan kesenangan-kesenangan. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis inilah derajatnya sahih walaupun hadisnya adalah hadis gharib. Artinya di salah satu level sanadnya hanya ada satu orang perawi, maka hadis ini hadis ahad dengan hadis gharib, tapi dia sahih karena memenuhi persyaratan hadis sahih. Wa an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Kata Rasulullah, kalaulah dunia ini ya nilainya sama dengan nilai satu sayap daripada nyamuk, ya, satu sayap daripada lalat, maka sungguh Allah tidak akan memberi seteguk minum air pun kepada orang kafir. Jadi dunia ini di mata Allah tidaklah ada senilai harga satu sayap daripada lalat. Di hadis yang lain, ini hadis sahih Muslim, nomor hadisnya 2956. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ini hadis ini sahih, hadis sahih Muslim. Tapi cara memahami hadisnya yang harus betul, ya, sehingga ada yang mengatakan ini bukan hadis, ini hadis sahih, sahih Muslim. Tapi cara memahaminya di sini tidak disebutkan. Tapi saya sudah baca syarah hadis ini. Apa yang dimaksud dengan ad-dunya sijnul mu'minin, dunia penjara bagi orang mukmin, adalah bahwa orang mukmin dalam kehidupan dunia ini ibarat orang hidup dalam penjara dia. Artinya apa? Dia ada keterbatasan-keterbatasan. Dia tidak bisa makan apa maunya dia, karena makanannya dibatasi oleh sipir penjara. Dia mau tidur mau apa jam berapa, dia ada ketentuannya. Dia boleh jumpa siapa kapan jumpa, ada keterbatasannya. Jadi orang mukmin dalam hidup di dunia ini ada aturan-aturan yang Allah buat, yang dia terikat dengan itu, enggak boleh sesuka-sukanya. Berbeda dengan orang kafir yang boleh sesuka-sukanya di dunia ini. Ini yang dimaksud
daripada hadis ini. Bukan berarti orang mukmin harus melarat di dunia ini, kemudian orang kafir yang kemudian boleh senang. Itu salah paham daripada hadis ini. Karena waktu kita, insyaAllah nanti kita inikan lagi lebih jelas, ya. Termasuk yang paling bagus ke depan adalah penjelasan tentang bagaimana sikap Rasulullah terkait dengan kehidupan dunia ini, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in memandang dunia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.